waktunya saya jujur memilih untuk ikut di RDMP Balikpapan karena saya pengen tahu betul tidak itu peresmian KDMP Balikpapan benar-benar selesai begitu. Namun kemudian yang kami lihat di lapangan setelah kami kunker melihat di lapangan, mendengarkan paparan, tapi ternyata setelah diresmikan pada bulan Januari 2026 justru kapasitas produksinya turun dari 260.000 menjadi 196.000 barel per hari. Dan kemudian kalau kami lihat saat itu paparan dari Pertamina di lokasi RDMP Balikpapan, nah itu milestone-nya proyek baru RDMP ini baru selesai Desember 2026. Bahkan yang tahap pertama akan selesai baru bulan Maret. Lah, lalu pertanyaannya sebenarnya Presiden meresmikan apa di tempat itu begitu? Maka harapan kami pengen tanya jenengan jangan sampai kemudian ini jadi tipu-tipu kepada Presiden apa namanya soal peresmian ini yang ternyata belum siap diresmikan. Maka di tempat ini kami tanya, sebenarnya dari peresmian Presiden itu berapa kapasitas produksi yang dihasilkan dari RDMP Balikpapan? Yang bahkan katanya 5 euro saja belum apa standar BBM Euro 5 saja belum terpenuhi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Simon dan seluruh jajaran. Pertama tentu kami sangat mengapresiasi atas kerja keras Pertamina dalam merespon persoalan bencana di Sumatera yang tentu ini sesuatu yang tidak mudah, Pak. Tapi berdasarkan paparan tadi juga kami lihat termasuk kemarin saat kami rapat bersama PLN ternyata kendalanya adalah soal infrastruktur. Yang ini tentu tidak mudah untuk dilalui tapi saya dengar tidak sampai sebulan apa namanya persoalan kelangkaan BBM di sana di tengah bencana bisa terurai. Tentu ini tidak mudah tapi di tangan dingin Pak Simon ini bisa dilakukan. Nah, namun ke depan kami harap ada belajar dari bencana ini. Kita tidak tahu bencana datangnya kapan, maka penting adanya SOP soal kebencanaan soal BBM ini, Pak. Kita lihat di berbagai negara, misalnya di Denmark semalam saya buka-buka, mereka sudah punya logistik drone, Pak. Nah, saya ingin tanya juga, ini Pertamina sudah punya nggak drone logistik? Kalau kita lihat perang Rusia-Ukraina, hari ini tank-tank diangkut pakai drone, Pak. Nah, saya pikir nanti tangki-tangki BBM juga bisa tuh dipikirkan bagaimana diangkut dengan drone. Kami juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh fraksi kami tadi, Prof. Darmadi, soal Pak Simon. Uh, Walaupun kami tidak pernah WA Pak Simon karena kami memberikan kesempatan bahwa semua perlu berproses begitu. Dan ketika kemarin kami melihat bahwa dengar-dengar mau diganti Pak Simon, kami yang saat itu bilang bahwa tolong dong jangan diganti dong karena orangnya sangat responsif, terus kemudian mau belajar dan ketika diberikan masukan tidak baperan. Itu tentu sesuatu value yang tidak dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain yang maka alhamdulillah akhirnya Pak Simon juga masih berada di tempat ini, Pak. Dan bukti dukungan kami bukti dukungan kami dari fraksi PDI Perjuangan, Bapak bisa lihat di tempat ini setengah dari forum ini anggota dari fraksi PDI Perjuangan, Pak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Pak, kita tahu seperti disampaikan kawan kami tadi bahwa Pak Simon salah satu kader terbaik Pak Prabowo yang diharapkan bisa mengawal agar persoalan apa kedaulatan ini energi ini bisa tercapai begitu. Nah, maka di sisi lain Bapak harus menjaga muka Pak Prabowo bagaimana beliau membuat KDMP ini harus apa namanya bisa sukses begitu, Pak. Jangan sampai kemudian infrastruktur soal pembangunan gudang-gudang yang anggarannya juga tidak murah 1,6 miliar ini kemudian jadi kandang kambing karena tidak adanya dukungan dari Pertamina. Maka harapan kami ke depan Pertamina bisa serius untuk bagaimana mendorong KDMP yang hari ini kepala desa Pak babak belur di kampung-kampung Pak karena mereka tidak punya ruang fiskal lagi untuk membangun daerah. Mereka hari ini dihujat oleh rakyatnya, maka harapan kami perlu Bapak kasih muka kepada Presiden, perlu kasih muka ke rakyat kami, khususnya kepala desa untuk mereka bisa kemudian desa-desa kami bisa berdaya. Nah, namun kemudian kalau melihat dari paparan ini, hanya ada 5.689 pendaftar dari KDMP begitu. Nah, maka ke depan harapan kami bisa lebih proaktif dari dari Pertamina untuk jemput bola ke desa-desa ini Pak agar mereka mau mendaftarkan. Nah, bahkan kalau kita lihat hanya 259.2 itu kalau kita lihat dari 80.000 KDMP yang diresmikan Presiden artinya baru 3%. Dengan privilege yang diberikan negara kepada Pertamina, bahkan hari ini memonopoli BBM dan sebagainya, tentu ini sesuatu yang kecil. Maka kami ingin tanya kepada Pak Simon, target
berapa persen sih dari desa-desa ini menjadi agen-agen LPG, agar setidaknya mereka ini bisa kemudian ya tadi itu gudang-gudang yang sudah dibangun sekarang desa saya bingung Pak, mereka dibangunin gudang tapi mereka tidak tahu mau usaha apa ya kan. Nah maka harapan kami ini bisa kemudian bisa menjadi ruang agar kepala desa kami bisa melakukan usahanya sesuai dengan instruksi presiden begitu. Nah kemudian juga harapan kami eh, harus apa namanya KDMP yang milik desa-desa ini mereka bukan hanya dikasih ruang untuk bisa jualan LPG Pak, tapi kemudian harapan kami juga diberikan harga yang kompetitif. Maka harapan kami ke depan KDMP ini bisa jangan lagi lewat pangkalan, kalau memungkinkan bisa melewat langsung SPB Pak, agar kemudian mereka bisa dapat harga yang kompetitif, mereka bisa melakukan usahanya dengan baik, yang kemudian rakyat bisa beli di situ dengan baik. Toh ini juga bagian dari tugas apa namanya kita semua untuk mengawal agar LPG bisa benar-benar tepat sasaran. Yang kedua, kami harap ke depan ini usulan dari kami fraksi PD Perjuangan tidak hanya agen LPG. Bagaimana kami minta Bapak membuat apa namanya roadmap atau rencana untuk bagaimana desa bisa mereka punya new Pertasub. Kita tahu Pertasub selama ini Pak yang sudah dibangun oleh desa, BUMDes termasuk masyarakat kita, mereka gulung tikar karena hanya dikasih ruang jualan pertamak begitu. Tapi bagaimana ke depan harapan kami mereka dikasih ruang untuk bagaimana apa yang pertasop yang dibangun oleh desa ini mereka bisa jualan pertalet Pak. Karena tujuannya pertama agar ekonomi desa bergerak, KDMP sukses sesuai cita-cita presiden, tapi sisi lain juga apa namanya rakyat kita bisa mendapatkan pertalet sesuai dengan tepat sasaran. Tentu akan kami tagih soal permintaan kami ini di rapat berikutnya. Nah, kemudian sama dengan yang disampaikan oleh dari fraksi kami tadi, Pak Darmadi, kami sedikit apa namanya mengomentari soal di halaman nomor 4 soal apa namanya penggabungan apa namanya integrasi merger dari subholding downstream, Pak. Nah, iya, mohon maaf, negara ini kadang seperti senam poco-poco, maju selangkah, mundur dua langkah. Dulu digabung, kemudian dipecah, digabung lagi. Nah, maka kami hari ini tidak mau apa ini terjadi lagi, beda kemungkinan kemudian nanti dipecah lagi dan sebagainya. Nah, maka yang kami pertanyakan di tempat ini sebenarnya tujuan penggabungan ini apa? Apakah ada jaminan dari Pertamina ketika ini kemudian apa di merger ini, Pak? Kemudian kualitas BBM bisa lebih baik, kelangkaan bisa kemudian bisa teratasi. Kemudian seperti yang disampaikan teman kami, KPI-nya apa? Target untung berapa sih ke depan? Kontribusi terhadap dividen berapa sih? Bahkan kalau kita lihat kalau tujuannya efisiensi hari ini mohon maaf. Ini setelah apa namanya jadi subholding downstream, saya lihat apa susunan direksinya 16 orang, komisarisnya 16 orang. Gimana ini mau bisa efektif efisien, Mbak? Ini kami bisa daftarkan di rekor muri menjadi direksi terbanyak di Indonesia selama bangsa kita berdiri, Pak. Nah, maka harapan kami ini bisa dievaluasi ke depan agar tujuan dari Pak Simon untuk membuat holding ini bisa tercapai ke depan begitu. Nah, kemudian selanjutnya, Pak, kami jujur sangat senang saat itu ketika mendengar bahwa Presiden meresmikan KDMP Balikpapan. Maka kami bersemangat Komisi 6 apa namanya ada 3 tempat waktu itu kami kunjungan ke Balikpapan, salah satunya saya jujur memilih untuk ikut di RDMP Balikpapan karena saya pengen tahu betul tidak itu peresmian KDMP Balikpapan benar-benar selesai begitu. Namun kemudian yang kami lihat di lapangan setelah kami kunker melihat di lapangan, mendengarkan paparan, tapi ternyata setelah diresmikan pada bulan Januari 2026 justru kapasitas produksinya turun dari 260.000 menjadi 196.000 barel per hari. Dan kemudian kalau kami lihat saat itu paparan dari Pertamina di lokasi RDMP Balikpapan, nah itu milestone-nya proyek baru RDMP ini baru selesai Desember 2026. Bahkan yang tahap pertama akan selesai baru bulan Maret. Lah, lalu pertanyaannya sebenarnya Presiden meresmikan apa di tempat itu begitu? Maka harapan kami pengen tanya jenengan jangan sampai kemudian jadi tipu-tipu kepada Presiden apa namanya soal peresmian ini yang ternyata belum siap diresmikan. Maka di tempat ini kami tanya, sebenarnya dari peresmian Presiden itu berapa kapasitas produksi yang dihasilkan dari RDMP Balikpapan? Yang bahkan katanya 5 euro saja belum apa standar BBM Euro 5 saja belum terpenuhi begitu. Ya, jadi ini yang kami tanyakan di tempat ini, kami minta jawaban soal hal itu. Kemudian yang kedua, Menteri SDM menyatakan bahwa SPBU swasta harus membeli BBM dari Pertamina karena kilang RDMP Balikpapan sudah beroperasi dan
impor BBM sudah dikurangi begitu. Lalu pertanyaan sebenarnya saya ini bertanya, sebenarnya yang nge-feeding Pak Menteri SDM siapa sih? Apakah Pak Simon atau siapa? Kan kita tahu bersama bahwa RDMP Balikpapan sebenarnya belum belum optimal. Bahkan ketika dia optimal 100.000 barel per hari saja, itu baru terpenuhin baru dari total seluruh RDMP baru 1 juta barel. Artinya kurang 450 sampai 500 ribu barel yang kita harus impor. Maka kemudian kenapa memaksakan SBBU swasta kita harus mengambil dari apa namanya dari Pertamina yang bahkan dari RDMP Balikpapan yang digadang gadang Euro 5 saja belum terwujud begitu. Nah, jangan sampai kemudian karena dalam rangka monopoli, dalam rangka dengan alasan apapun kemudian mengorbankan apa SBBU swasta yang hari ini menjadi pilihan rakyat kami, Pak. Jangan kemudian mengorbankan mereka, mengorbankan rakyat kami begitu soal hal ini. Nah, kemudian juga selanjutnya soal apa namanya? Oh ya, ironi BBM di balik papan. Bagaimana kami saat itu driver yang mengantarkan kami tanya di jalan, termasuk ketika kami berhenti ke tempat makan, kami tanya ke supir-supir di sana, ternyata mereka susah mencari solar, Pak. Balikpapan sebagai pusat produksi Pertamina yang kami sudah 3 kali tempat ini menyampaikan soal hal itu, tapi ternyata tidak selesai juga. Mereka beli di SPBU tidak ada Pak Simon Solar. Bapak sekali-kali menurut kami perlu kunjungan dan perlu Bapak bicara dengan para sopir ini Pak. Karena waktu mereka habis untuk nyari solar Pak. Kasihan kami Pak. Kalau solar itu di SPBU 6.000, Bapak tanya kepada mereka berapa mereka beli di tempat eceran? 10.000 Pak. Bahkan lucunya Pak, lucunya di SPBU nggak ada tapi di eceran banyak. Jadi di mana ini apa namanya tangki-tangki ini apa namanya kemudian menyalurkan ini secara ini makanya harapan kami perlu dicek ke depan agar tidak terjadi lagi. Nah, maka Bapak perlu tiru tuh. Kami juga agak apresiasi kepada Gubernur Kaltim bagaimana dia punya program aplikasi sakti yang memberikan ruang seluruh apa namanya memangkas seluruh birokrasi yang ada di pemerintahan dengan satu aplikasi. Nah, maka kalau tidak sanggup untuk bagaimana kemudian Bapak memonitor apa namanya distribusi solar ini dengan baik, coba sekali-kali kolaborasi dulu di sana karena ini di balik papan yang sebagai pusat produksi saja langka loh Pak. Bahkan ketika kami pulang dari kunjungan itu, kami lihat di kanan jalan itu ada setelah RDMP itu ada apa perumahan ini kalau nggak salah Pertamina. Sebelah kanan itu ada SPBU. Di sana antri. Saya tanya kenapa mereka antri? Iya kadang nunggu BBM-nya sering habis. Nah ini aja maka ini sebuah ironi di pusat apa namanya BBM tapi justru tidak ada begitu apa namanya. Nah maka ini perlu dikoreksi ke depan. Yang terakhir soal dapil Pak. Berkali-kali saya sampaikan di tempat ini apa namanya kelangkaan BBM dan juga kualitas BBM di dapil kami tidak juga berubah. Per hari ini setiap saya tadi tanya kepada masyarakat kami, mereka ini apa namanya harus antri berjam-jam di SPBU Keraksaan untuk bisa mengakses BBM begitu. Nah, kemudian ketika mereka antri apa namanya kemudian BBM-nya tidak ada, apalagi solar. Solar tuh pagi mereka antri, siang sudah nggak ada, apalagi malam begitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kok ini di dapil kami Pasuruan Probolinggo sering sekali terjadi kelangkaan BBM. Yang kedua, soal kualitas, soal meteran BBM. Nah, Pertamina punya program Pasti Pas. Tapi jangankan antar kabupaten, di kabupaten yang sama antara di Keraksaan dan di Paiton, di Keraksaan tuh beli BBM dengan 300.000 dapat 30 liter, Pak. Tapi ketika dia beli di Paiton dengan biaya 300.000 hanya dapat 29 liter. Nah, ini menurut kami perlu dievaluasi ke depan kalau perlu Bapak datang ke sana memastikan soal kebenaran hal ini agar kami tidak mau lagi saya Mufti Anam dari Dapil Pasuruan Probolinggo setiap kali apa namanya rakyat kami butuh setiap kali itu juga BBM terjadi kelangkaan terutama saat malam. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Hilmi. Kalau